wabarakatuh. Di video kali ini kami dari kelompok 2 akan membahas tentang konsep keberbakatan, anak berbakat dan pendidikannya. Kami terdiri dari 5 orang yang dimana saya sendiri sebagai moderator, Saudara Ahmad Amin sebagai pemateri pertama, Saudara Ahmad sebagai pemateri kedua, Saudara Zulkifli sebagai pemateri ketiga, dan Saudari Eliana sebagai pemateri keempat atau terakhir. Baiklah, langsung saja kita ke pembahasannya, yang dimana di sini akan dibacakan oleh Saudara Ahmad Amin. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit dari pengertian keberbakatan dan anak berbakat. Jadi keberbakatan itu menurut Hagen dan Hollingworth membedakan antara gifted dan talented. Jadi gifted itu ditunjukkan kepada individu yang memiliki kemampuan tinggi dalam akademik. Contohnya, misalkan dalam sebuah sekolah untuk meraih kejuaraan, kita harus mempunyai nilai yang tinggi. Ataupun dalam sebuah olimpiade olahraga, seperti dalam sepak bola, untuk mendapatkan piala dunia ataupun piala nasional. Dan adapun talented ini ditunjukkan pada individu yang memiliki kemampuan unggul dalam bidang seni, musik maupun drama. Jadi talented ini adalah bakat alami, namun tidak dikembangkan untuk mendapatkan seperti kejuaraan ataupun misalnya contohnya misal dalam kita bisa bermain bola, namun kita tidak pernah mengikuti yang namanya akademik dalam sebuah kejuaraan internasional maupun nasional. Dan juga bakat itu ada dua, bakat alami dan bakat yang dipelajari. Bakat alami ini yang membutuhkan waktu sedikit untuk kita bisa, sedangkan untuk bakat yang dipelajari ini membutuhkan waktu yang lama. Jadi itulah tadi pengertian tentang keberbakatan, yaitu sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi kedua akan dibacakan oleh Saudara Ahmad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad. Di sini saya akan menyebut ciri-ciri dari keberbakatan. Jadi ciri-ciri keberbakatan ada dua, yaitu ciri-ciri intelektual dan ciri kreativitas. Tapi di sini saya akan menyebutkan ciri-ciri keberbakatan, yaitu B. Ciri-ciri intelektual. 1. Mudah menangkap pelajaran. 2. Ingatan baik. 3. Perbendaharaan kata luas. 4. Penalaran tajam atau berpikir logis, kritis, memahami hubungan sebab akibat. 5. Daya konsentrasi baik atau perhatian tidak mudah teralihkan. Yang keenam, menguasai banyak bahan tentang macam-macam topik. 7. Senang dan sering membaca. 8. Ungkapan diri lancar jelas. 9. Pengamat yang cermat. 10. Senang mempelajari kamus atau ensiklopedia. 11. Cepat memecahkan soal. 12. Cepat menemukan kekeliruan atau kesalahan. 13. Cepat menemukan asas dalam suatu uraian. 14. Mampu membaca pada usia lebih muda. Yang terakhir, daya abstrak tinggi, selalu sibuk mengenai berbagai hal. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi ketiga akan dibacakan oleh Saudara Zulkifli. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulkifli. Saya akan menjelaskan tentang ciri-ciri anak berbakat. Ciri-ciri anak berbakat yang pertama, dorongan ingin tahu besar. 2. Senang mencoba hal-hal baru. 3.
sering mengajukan pertanyaan yang baik. 4. Mempunyai pendapat sendiri, daya imajinasi, rasa humor tinggi, dan memberikan banyak gagasan dan usul terhadap suatu masalah. Dan yang terakhir, bebas dalam menyatakan pendapat. Itu aja yang dapat saya sampaikan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan materi terakhir akan dibacakan oleh saudari Eliana. Saya Eliana akan menjelaskan layanan pendidikan bagi anak berbakat. Ada 3 layanan pendidikan bagi anak berbakat. Yang pertama, model inklusi. Yang kedua, tracking system. Dan yang ketiga, model cluster graphing. Model inklusi adalah model layanan ini. Anak-anak berbakat ditempatkan sekelas, inklusif dengan anak-anak lain, termasuk anak-anak penyandang kebutuhan khusus lainnya, seperti anak kesulitan belajar dan anak cacat. Kedua, tracking system. Dalam tracking system, diklarifikasikan berdasarkan kemampuannya, dan setiap klarifikasi ditempatkan dalam satu kelas yang sama. Jadi, anak-anak berbakat akan berada dalam kelas khusus siswa berbakat sepanjang masa sekolahnya. Yang ketiga, model cluster graphing. Dalam model layanan ini, anak-anak berbakat di semua tingkatan kelas yang sama di satu sekolah ditempatkan dengan siswa berprestasi tinggi dalam populasi tingkatan kelasnya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itulah tadi pembacaan materi yang telah dibacakan oleh saudara dan saudari saya. Baiklah, di sini saya akan menyimpulkan sedikit dari pembahasan kami, yaitu tentang anak berbakat dan pendidikannya. Jadi kesimpulannya adalah anak berbakat adalah anak yang memiliki kemampuan-kemampuan unggul dan memiliki prestasi yang baik secara potensial maupun yang telah nyata, dan juga meliputi kemampuan intelektual umum, kemampuan akademik khusus, kemampuan berpikir kreatif, produktif, dan juga kemampuan memimpin. Cuma ini kesimpulan yang bisa saya sampaikan. Baiklah, sekian dari kami kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.